Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Nehemia pasal 5 ayat pertama sampai dengan 13. Nehemia pasal 5 ayat pertama sampai dengan 13. Dan bagian atau ayat yang menjadi nats renungan kita yaitu ayat 6, ayat 7, dan 8. Dikatakan demikian. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Dari bagian renungan ini saya mengambil satu tema yang mengatakan marah yang benar. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bisa marah? Biasanya bagaimana kita menangani ketika timbul atau muncul kemarahan dalam diri kita. Dan terkadang ketika kita setelah atau selesai marah, kita menyesal. Apalagi kalau kepada anak-anak. Setelah kita marah, kemudian kita melihat, memandang mereka, timbul atau muncul penyesalan di dalam diri. Kalau kita katakan marah itu sesuatu hal yang gampang, di mana setiap orang dapat dan mampu melakukannya. Tetapi marah kepada orang yang tepat dengan porsi atau waktu dan tujuannya, serta dengan cara yang tepat, maka itu tidaklah mudah. Dan tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Dalam bagian ini saat Nehemia sedang mengupayakan kesejahteraan orang Yahudi dengan membangun tembok Yerusalem, Nehemia berhadapan dengan orang-orang yang justru mencari keuntungannya dan dari kemalangan rekan sebangsanya. Seperti yang telah saya bacakan dalam ayat 8 tadi. Orang-orang yang memiliki kemampuan, mereka memanfaatkan bencana kelaparan dan krisis ekonomi pada saat itu untuk menguasai kehidupan dan aset atau milik orang lain. Mereka memperbudak, mereka menjual saudara-saudaranya sendiri. Mereka tidak peduli lagi kalau itu saudaranya, kalau itu kerabatnya, kalau itu keluarganya. Dan ketika Nehemia mendengar keluhan-keluhan yang disampaikan kepadanya, maka di dalam ayat 6 dikatakan, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nehemia sangat marah. Di saat ia mengupayakan kesejahteraan bangsa itu. Di saat ia mengupayakan supaya bangsa itu ada kembali dalam kedamaian,
ketika krisis yang terjadi. Tapi justru ada orang-orang yang lebih di dalam hal kemampuan. Mereka justru menjual kerabatnya. Mereka justru menjual saudara-saudaranya. Mereka tidak peduli itu kerabat atau saudara. Yang terpenting mereka mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang mereka perbuat. Dan Nehemia marah. Tetapi dalam bagian ini saya katakan dalam perikop, yaitu tema marah yang benar. Nah, ketika Nehemia sekalipun dikatakan maka sangat marahlah aku. Siapa yang tidak marah ketika ia mengupayakan sebuah kesejahteraan bagi orang lain, tetapi justru keluarganya, kerabatnya melakukan yang tidak benar kepada orang yang diperjuangkan. Siapa yang tidak marah, Bapak Ibu? Jelas kita akan marah. Nah, Nehemia sekalipun ia dalam keadaan yang sangat marah, tetapi ia tetap bertindak dengan hati-hati. Dalam kemarahannya ia tetap berpikir, bertindak. Di mana tindakan yang ia lakukan, yang ia perbuat, jangan sampai menguasai dirinya dalam kemarahannya. Karena itu akan berakibat sesuatu hal yang buruk. Nah, Nehemia dalam bagian ini, ia tetap berpikir secara masak-masak, berpikir secara matang, berpikir dengan hikmat tentang apa dan bagaimana tindakan yang terbaik yang akan ia lakukan. Dan ada dalam ayat yang ke-7. Tapi sekaligus menjadi kesempatannya berdoa, meminta hikmat Tuhan, supaya dalam kemarahannya tadi ia tidak melakukan tindakan yang salah, tetapi justru ia tetap mengambil keputusan yang tepat. Walaupun ia marah, tapi karena dengan hikmat, dengan pertimbangan, dengan tetap melakukan tindakan yang hati-hati, ia mengambil atau Nehemia mengambil keputusan yang tepat, yang mendorong dan menolong semua orang untuk tetap menaati Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat katakan kemarahan kita adalah kemarahan yang benar? Ketika marah, tetap ada pertimbangan, ada kehati-hatian. Karena banyak hal Bapak Ibu dalam hidup ini, ketika kita mendengar sesuatu mungkin kita merasa marah. Kita mungkin mendengar orang mengeluh, kita merasa marah. Ketika kita mendengar orang mengungkapkan begini-begini, apalagi kalau kita pribadi sendiri yang dikata-katakan yang tidak benar, mungkin kita akan marah. Tetapi belajar dari seorang Nehemia, memang ia marah ketika mendengar keluhan. Tetapi ia tetap di dalam marah yang benar. Artinya sekalipun ia marah, ia tetap memiliki hikmat, ia tetap berdoa kepada Allah, ia tetap meminta kepada Allah keputusan yang tepat yang harus ia perbuat. Dan ia tetap bertindak hati-hati. Jangan sampai kemarahan itu menjadikan hidup dan kehidupannya dikuasai oleh nafsu. Nafsu ketika kita marah berarti sudah ada kebencian, sudah ada macam-macam di dalam. Tetapi Nehemia, walaupun ia dalam keadaan marah, ia tetap berhati-hati dalam bertindak. Bahkan ia memohon, meminta hikmat kepada Allah. Apa yang harus ia perbuat. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita marah kepada orang lain, tentu kita marah dengan tujuan yang kudus, agar orang itu berubah dari apa yang ia perbuat, atau orang itu kembali kepada Tuhan. Bukan kita marah, kita benci, bukan kita marah karena kita tidak menyukai,
Tetapi seperti Nehemia, kita marah karena kita mengasihinya. Kita marah karena kita menginginkan tetap ia hidup, kita pun hidup di dalam tujuan hanya untuk memuliakan Tuhan. Maukah saudara dan saya tetap hidup dalam Tuhan? Kembali kepada diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, firman-Mu menyapa kami. Menegur, mengingatkan kami ketika kami marah. Tuhan, mampukan kami untuk tetap dapat bertindak dengan hati-hati. Jangan biarkan kebencian, jangan biarkan nafsu dunia, jangan biarkan iblis menguasai kami ketika kami berada di dalam satu emosi. Tapi biarlah Tuhan, ketika kami marah karena melihat hal yang tidak benar, sehingga setiap orang yang kami ingatkan, bahkan diri kami sendiri, tetap hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh lemah, kami sungguh tidak berdaya. Tapi kami mohon pertolongan urapan kuasa Roh Kudus, karena dengan demikian memampukan kami untuk dapat menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tidak memerintah, tetapi jadilah kehendak-Mu.